senang sekali rasanya saya menyapa Anda langsung dari Pantai Indah Bosowa bersama saya Kinan Aulia. Apa kabarnya Celebes People dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat dan bersemangat. Ya, bisa disaksikan saat ini memang suasananya cukup berbeda ya, karena pada saat ini tentu saja ini dalam rangka nobar PSM versus Bayangkara FC. Dan tentu saja Celebes People dalam program Poster Podcast Supporter, saya akan mengajak Anda untuk mengobrol dan mengulas lebih dalam seputar klub sepak bola kebanggaan Sulawesi Selatan. Ada skuad Juku Eja dan juga bersama supporter PSM Makassar. Dan hari ini di Pantai Indah Bosowa kita sudah mengundang satu narasumber supporter yang sangat luar biasa juga ya pastinya. Ada Kakanda Muhammad Asril Syam ya, koordinator lapangan Red Gang. Kita sapa dulu Celebes People. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, sehat Kak? Alhamdulillah. Baik, baji-baji jadi? Baji-baji. Insya Allah. Baik. Nah, Kak Asril ini sendiri biasanya akrab disapa siapa nih? Biasanya disapa di supporter itu Acil. Oh, Acil, ya, Acil Ji. Baik. Oke. Kakak Acil ini kesehariannya ngabisin waktu biasanya ngapain aja sih? Mungkin biasa apa kita bikin gitu? Ya, untuk sekarang ini ya yang pertama mungkin ada kerjaan ya, ada kerjaan, tapi di sisi lain masih ada sampingan-sampingan juga. Sampingannya itu merchandise. Sampingan apa ini? Kiri kanan? Ya, kiri kanan oke lah. Oh, kiri kanan oke, dia oke. Sampingannya tetap berkontribusi untuk tim kebanggaan PSM ya. Untuk support, dukung dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, kalau Kak Acil sendiri ini memang cinta bola, suka bola, hobi bola, atau kenapa ini sampai bergabung sama klub supporter? Ya, awalnya memang saya cinta dengan sepak bola ya. Cinta Dengan sepak bola, suka dengan sepak bola. Kebetulan dengan adanya tim kebanggaan Makassar, khususnya Sulawesi Selatan, makanya saya ikutlah fanatik dengan tim kebanggaan PSM Makassar. Baik. Nah, kalau untuk di di klub supporter Red Gang sendiri ini apa sih mungkin sumbangsi atau kontribusi yang teman-teman Red Gang sudah biasa atau pernah lakukan ketika PSM main gitu atau sementara bertanding? Ya, kalau kontribusi kita sebagai supporter itu sebenarnya cukup lumayan banyak ya. Kontribusi kita mulai dari yang pertama kita support PSM dari segi keuangan. Oh, luar biasa ya. Contohnya ya kita beli tiket. Kita beli tiket, kita beli merchandise original dari store PSM. Salah satunya mungkin ini yang dipakai. Kalau ini salah satu atribut dari Red Gang Store ya. Oh, ya. Baik. Ya. Gitu. Kemudian pada saat kita di tribun, pada saat kita PSM lagi terpuruk, pada PSM lagi butuh-butuhnya support dari supporter ya, itulah kontribusi kita sebagai supporter PSM. Kita harus betul-betul support PSM dalam hal apapun itu. Nah, ini kan artinya Kak Acil dan juga teman-teman yang lain memang pure seneng gitu untuk mendukung skuad Juku Eja ini sendiri. Nah, apakah memang ketika kita gabung di klub supporter ini memang pure untuk membesarkan PSM Makassar atau dengan merawat kans juara PSM? Itu seperti apa sih? Ya. Kalau kita berbicara soal itu ya, kelompok supporter bukan cuma hanya Red Gang ya. Kelompok supporter yang ada di Makassar ini itu memang tujuannya memang untuk memberikan dukungan untuk PSM. Ya. Bukan hanya sekedar memberikan dukungan, tapi pada saat PSM lagi lupa ingatan menurut saya. Lagi PSM kadang lupa ingatan tidak juga sadar, ya? jadi kita harus colek-colek sedikit supaya dicolek-colek PSM bisa juga dia, PSM bisa sedikit agak, ternyata saya salah jalan, harus saya bangkit ini supaya bisa performanya tim untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, berarti ini memang backup dari PSM juga ini adalah semangat terbesarnya adalah teman-teman supporter. Betul, Kakak Di, oke, baik. Nah, ini nanti malam tepatnya juga pada Sabtu ya, pukul 20 Kak Acil. Satu momen yang sangat dinanti-nantikan juga pada pekan kelima Liga 1 BRI 2023-2024 adalah FC Bayangkara ini akan menyambut kedatangan PSM Makassar ataupun juga akan bertanding. Nah, ini bagaimana yang Kak Acil harapkan atau tanggapan Kak Acil terkait pertandingan atau laga PSM Makassar versus Bayangkara FC? Ya, kalau saya berbicara soal bukan cuma hanya laga ini, mulai dari laga kemarin-kemarin, pokoknya setiap laga PSM banyak itu ya, banyak. Saya tetap optimis. Saya tetap optimis untuk tim kebanggaan saya, untuk PSM Makassar, bahwa optimis selalu setiap pertandingan harus memenangkan pertandingan. Apapun hasilnya, apapun keadaannya, kondisinya seperti apa, kita harus optimis PSM tetap memenangkan pertandingan itu. Baik, tapi kan yang menariknya karena PSM hari ini tidak main di kandang. Iya, gimana tuh? Kalau menurut saya ya,
PSM sekarang itu tidak memandang mau main di kandang, mau main di tandang. Setiap laga itu partai final. Mau main di kandang, mau main di tandang, pokoknya PSM harus betul-betul kejar 3 poin. Baik. Nah, kalau Kak Acil sendiri melihat performa dari PSM sendiri seperti apa sih, mungkin sepak terjang atau apa ya, sepak terjang PSM belakangan ini, apalagi kemarin kan sudah mendapatkan juara Liga 1. Ya, kalau kita berbicara soal itu ya, alhamdulillah kemarin kita sudah mendapatkan apa yang masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Makassar inginkan. PSM juara, alhamdulillah kemarin di musim 2022 kita sudah mendapatkan juara. Tapi saya selalu katakan kepada teman-teman bahwa meraih itu gampang sebenarnya. Meraih itu gampang, tapi yang susah itu pada saat kita mempertahankan sesuatu. Wow. Makanya baik. dengan mantap sekali memang kata-katanya di. makanya dengan dengan beberapa pertandingan di musim ini ya, ini kan kita melihat prosesnya PSM agak turun sedikit. Sempat kita kalah pada saat ada masa-masa down ya. Sempat kita kalah, tapi kita sudah buktikan pada saat laga Persib Bandung bahwa PSM akan epic comeback ya untuk menyambut musim ini untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Ya, tapi kalau Kak Acil sendiri melihat materi atau komposisi pemain PSM ya seperti apa saat ini, apalagi susunan pemain kan memang ini kalau kita lihat banyak yang baru-baru ataupun juga komposisinya banyak yang berubah nih dari teman-teman PSM. Seperti apa mungkin? Kalau masalah komposisi ataupun keadaan tim, kami khususnya di supporter itu selalu memberikan kepercayaan terhadap tim kepelatihan, terhadap manajemen. Cuma kami harus ingatkan bahwasanya kita harus mendapatkan pemain PSM itu yang betul-betul bisa memberikan kontribusi yang kata kasarnya kalau kita di Makassar itu mempunyai Sirin Apache untuk bermain dengan rasa bangga untuk tim kebanggaan atau seperti itu ya. Tapi kalau Kak Acil ini dikasih kesempatan, maksudnya ada tidak masukan atau kayak perbaikan yang mungkin dari komposisi pemain PSM ini bisa diperbarui atau ditambahkan atau ada yang dikurangi? Kalau misalnya Anda sebagai Bernardo Tavares ini, Kak Acil, kira-kira bagaimana? Pandangan saya, saya sebagai supporter PSM yang harus kita perbaiki saat ini itu yang pertama di lini depan. Ya, kita lihat kontribusi gol kita di belakang ini pertandingan bahwa memang kontribusi gol kita itu kurang dari striker, kebanyakan dari pemain sayap ya. Itu artinya untuk pandangan saya memang kita butuh sosok striker yang betul-betul bisa menjadi predator gol ya, seperti itu. Jadi kalau saya kasih kesempatan ini, kira-kira siapa ini calon striker yang powernya kuat atau bisa menjadi penyerang yang hebat ini versinya Kak Acil? Kalau saya sebenarnya tidak ada bayang-bayanganku soal siapa yang mau jadi pemainnya. Yang penting siapapun yang berkontribusi untuk PSM diberikan kesempatan, itu yang terbaik untuk PSM. Oke, tapi enggak mau sebutkan satu nama saja. Kalau saya jangan dosa. Oke, baik. Nah, kekurangan dari striker ataupun juga penyerang di Kak Acil. Nah, tapi untuk itu sendiri apa yang perlu mungkin atau apa yang bisa menjadi bahan evaluasi buat teman-teman pemain PSM dari supporter sendiri? Ya, kalau dari saya pribadi kita melihat dari performa dari Adilson dan yang stopper ini yang asing ini, kita lihat kontribusinya bahwasanya dia ini sebenarnya pemain asing. Tapi dia tidak mendapatkan jam bermain. Dan itu mungkin salah satu strategi dari tim pelatih bahwasanya dia memberikan peluang terhadap pemain lokal. Tapi di sisi lain bahwasanya kita sebagai orang Makassar rugi kalau kita sudah mengambil pemain asing slot, tapi kita tidak bisa manfaatkan untuk berkontribusi. Pemain asing tersebut terutama saya soroti itu di bagian depan, kayak seperti Adilson kan. Itu kita melihat performanya ya berapa pertandingan terakhir ini agak kurang. Seperti itu ya. Semangatnya atau memang performanya? Ya, kalau saya menilai pandangan saya performanya memang. Performanya ya. Baik, catatan dari supporter. Nah, baik Kak Acil sendiri. Kalau Kak Acil sendiri ketika mengikuti ya semua laga atau pertandingan PSM, kira-kira di antara klub yang bertanding pada musim ini, adakah mungkin sosok atau klub yang patut kayak PSM takuti begitu ya? Ya. Kayak, kasak ini.
kalau kita minta pendapat dari supporter, kita tidak pernah memilih-milih siapa lawannya PSM. Oh, siap. Siapapun Semua itu, siap ya dihadapi. siapapun yang berhadapan dengan PSM, kita akan sikat dia. Kita akan lawan dia. Seperti Disikat. itu. Sikat. Pokoknya sikat. Oke. Nah, sebagai pecinta PSM sendiri nih Kak Acil, yang bisa dikatakan cukup fanatik juga ya, karena memang merchandise atau atribut-atribut yang lain juga memang dimiliki oleh teman-teman supporter, khususnya mungkin pada kesempatan ini Kak Acil. Nah, dalam setiap laga mungkin bagaimana sih kuncinya merawat semangat ketika mendukung PSM Makassar? Ya, yang pertama sebenarnya yang harus kita jaga semangatnya dari teman-teman yaitu integritas kita sebagai supporter. Integritas kita terhadap PSM, kita harus jaga komitmen kita harus menjaga semua itu. Karena ketika kita tidak bisa menjaga komitmen dan integritas kita, maka kita tidak akan bisa maksimal untuk memberikan dukungan terhadap tim kebanggaan kita PSM. Oke. Di antara pemain siapa yang paling kita idolakan ini Kak Acil? Saya sebenarnya selama bergabung di supporter saya tidak pernah mengidolakan salah satu pemain yang ada di Masa PSM. tidak ada? Satu saja? Tidak ada. Atau pemain favorit lah ya? Kalau saya berbicara soal pemain favorit, saya lebih lebih fokus ke pemain lokal ya. Dari Makassar. Jadi siapa? Satu nama? Ya, seperti Arfan. Oke. Ya, karena dia betul-betul bermain dengan rasa bangga, dia bermain dengan ada rasa pace, sirina pace segala macam. Dia membuktikan bahwa local pride. Lokal itu adalah kebanggaan juga seperti Baik, itu. betul. Nah, di antara pemain lokal PSM Makassar sendiri ini kan memang kita ketahui bahwa sebagai tim atau pasukan Ramang gitu. Ya, ada nggak sih mungkin sosok Ramang yang terlihat di antara komposisi pemain PSM yang ada saat ini? Kalau soal yang Kak Acil lihat ya. Kalau saya lihat soal semangatnya, soal motivasinya, soal dia menanamkan bahwa rasa seorang pemain Makassar itu, seorang orang Makassar itu punya rasa sirina pace, itu kita lihat ada memang di dalam pemain-pemain lokal yang ada sekarang bermain di PSM. Contoh kecilnya saya bilang tadi kayak M. Arfan. Itu ada sedikit bayang-bayangan bahwa oh seperti ini. Seperti ini dulu, karena kita kan belum tidak didapat dulu itu yang namanya Ramang. Ya, betul. Seperti itu. Cuma sejarah-sejarah dan cerita tadi, betul. Nah, Kak Acil, kalau misalnya Kak Acil sendiri bagaimana mungkin melihat sepak terjang dari pelatih Bernardo Tavares? Kan ini Bernardo memang sukses ya, bisa kita katakan sukses pada laga kemarin karena berhasil membawa pulang juara gitu, juara 1 selama 22 tahun penantian. Betul ya. Kalau pandangan saya tentang Bernardo, makanya saya bilang di musim ini walaupun PSM kemarin sempat terpuruk di laga home kemarin kita melawan Dewa United kita kalah, tapi ini saya yakin Bernardo itu sudah membuktikan musim kemarin bahwa dia bisa memberikan yang terbaik untuk PSM. Nah, dengan adanya ini kemarin, ini motivasi besar sebenarnya untuk pemain-pemain. Pada saat kita memenangkan pertandingan kemarin Persib Bandung, saya rasa ini jadi motivasi untuk seluruh pemain. Untuk di laga sebentar ini, itu salah satu motivasi pada saat kita memenangkan pertandingan kemarin. Oke, jadi tidak boleh mundur deh, harus tetap maju. Harus tetap maju. Baik, nah ini kalau kita lihat seperti tadi yang Kak Acil mention di awal ya, bahwa banyak sekali klub-klub atau supporter-supporter tempat kayak wadah atau komunitas-komunitas untuk sama-sama dukung PSM gitu. Nah, semakin banyak supporter, apakah semakin bagus menurutnya Kak Acil, atau memang ini menjadi salah satu motivasi keberlangsungan PSM bisa mendapatkan juara? Bagaimana posisinya ini supporter di matanya Kak Acil, kalau Kak Acil lihat dari pengalamannya sendiri sebagai supporter di Red Gang? Kalau saya melihat dari kacamata saya sendiri, pakai dulu pada kacamatanya. Kalau saya melihat dari kacamata saya sendiri, kita bangga sebenarnya supporter di Makassar itu, karena kita mungkin satu-satunya supporter yang ada di Indonesia itu, kita yang paling banyak kelompok supporter tak. Nah, tapi kita bisa membuktikan bahwa kita bisa sampulkan itu bahwa kita tetap bisa jadi kompak. Walaupun kita beda-beda nama, walaupun kita beda visi dan misi, tapi tetap beda karakter. Beda karakter, tapi tetap sama sebenarnya. Kita membuktikan pada saat kita berlaga di tandang, di away, kita selalu satu tribun, kita selalu satu suara. Itu yang membuktikan bahwa supporter-supporter yang ada di Makassar itu sebenarnya kreatif. Walaupun berbeda nama, tapi ide-idenya dan inovatifnya itu keren sebenarnya. Dan tujuannya sama untuk mendukung PSM. Nah, ada pengalaman tidak mungkin ini Kak Acil selama mendukung pemain skuad Cuko Eja Makassar ya, atau PSM Makassar ini, apa sih mungkin semangat yang paling berkobar ketika menonton ataupun juga melihat pertandingan PSM? Pengalaman yang paling unik ketika mendukung PSM, mungkin boleh diceritakan secara singkat gitu. Pengalaman unikku saya selama dukung PSM, kan saya kalau saya di tribun itu kan saya di atas di pagar itu untuk siap-siap, yang paling mahal ya? Saya pandu teman-teman untuk aksi dirjen. Saya sempat
pernah kehilangan kehilangan gerakan, hampir saya jatuh sampai di bawah. Gerakan ini mungkin yel-yel ya? Yel-yel. Mungkin karena terlalu semangat, mungkin karena terlalu fokus, dan pada saat itu memang momennya pada saat PSM mencetak bola. Nah, sempat saya tergelincir di tempat saya di atas, itu hampir jatuh untungnya. Sempat ada pegangan tuh, jadi tidak sempat jatuh. Itu mungkin pengalaman unikku sebagai supporter. Dan yang paling unik itu pada saat pengalaman kita sebagai supporter dukung PSM di luar dari Makassar, itu kita membutuhkan pengorbanan. Itu kita betul-betul merasakan yang namanya supporter seperti apa, bagaimana caranya untuk kita bisa dukung PSM di luar dari Makassar. Itu saya rasa hal-hal yang seperti itu yang nanti kita tidak bisa lupakan pada saat kita sudah tua nanti, seperti itu. Sekalipun Momi jatuh pada saat itu, tapi tetap semangat dukung PSM. Betul, ya. Tapi pada saat itu PSM menang nggak? Menang. Untungnya menang. Jatuh tanda sia-sia. Untungnya menang. Luar biasa sekali ya Celebes People. Nah, baik Kak Acil, kita lanjutkan lagi. Ini nanti malam kan memang kita akan saksikan PSM Makassar akan berlaga dengan Bayangkara FC. Betul. Nah, kira-kira kalau untuk Kak Acil sendiri, prediksi skor berapa ini? PSM versus Bayangkara FC. Saya prediksi gol ini 3-1 untuk PSM. Siapa yang 3? PSM lah. Oh, siap-siap. Oke. Baik. Nah, kalau untuk komposisi pemain sendiri yang hari ini juga dikonsepkan dan berlaga di FC Bayangkara ataupun juga di Bekasi, seperti apa kita lihat? Ya, untuk PSM ya? Iya, betul. Ya, kalau saya untuk PSM kemarin itu pada saat berhadapan dengan Persib Bandung itu sebenarnya sudah mantap nih formasi dari Bernardo Tavares. Sudah bisa menjuara di? Kalau masalah juara jangan dulu berbicara juara, masih panjang perjalanan. Tapi tetap tujuan kan siapa yang tidak mau juara kira-kira? Betul. Siapa tidak mau juara? Kita pasti, khususnya kita sebagai supporter ini tujuan satu, untuk melihat PSM juara. Itu sebenarnya. Dengan semua dukungannya supporter. supporter. Nah, seperti temanya kita back to back PSM. Ya. Menurutnya Kak Acil sendiri, optimiskah mungkin PSM kembali bisa ataupun juga dapat menjuarai lagi laga pekan kelima Liga 1 2023-2024 ini? Untuk sebentar malam ya? Untuk kedepannya dong. Untuk 1 tahun musim ini ya? Kalau saya soal sebenarnya optimis. Tapi sepertinya masih banyak juga. Sekarang klub-klub yang ada di Indonesia sekarang ini dibilang PSM bagus persiapannya, tapi banyak tim-tim klub-klub juga yang lebih bagus persiapannya dari PSM. Nah, ya itu salah satu. Artinya bukan kita berhenti optimis untuk PSM mendapatkan hasil yang juara yang lagi pada musim ini, tapi kita paling tidak janganlah lewat dari 5 besar. Oke, 5 besar ya? 5 besar lah target saya seperti itu. Janganlah sampai turun ke 5 besar. Sekalipun bisa 5 besar, kalau bisa juara 1 kenapa tidak? Ya, seperti baik. Itu. Nah, kalau untuk Kak Acil sendiri, apa sih yang dilakukan dalam mendukung pekan kelima Liga 1 ini? Kan kalau kita lihat supporter PSM ataupun juga teman-teman di klub para pendukung ini pasti ada menyiapkan banyak hal, entah itu dari atribut atau apapun. Kalau dari Kak Acil sendiri sebagai pecinta PSM yang fanatik, ada nggak sih mungkin ajakan atau mungkin ayo gitu, mungkin yang di media sosial atau dimanapun bentuk ajakan untuk mendukung skuad Cuku Eja? Ya. Kalau saya ajakan secara pribadi saya pada saat PSM, tidak bisa kita pungkiri pada saat PSM lagi terpuruk, pasti amunisi pendukung PSM, jangankan supporter, masyarakat umum saja yang datang menonton PSM itu, kalau PSM lagi terpuruk pasti kayak agak kurang termotivasi untuk datang nonton. Nah, itu kita tidak bisa pungkiri, khususnya kita di Makassar itu ya seperti itu. Makanya sekarang saya dengan cara mengajak teman-teman itu, apapun hasilnya, justru PSM pada saat PSM lagi terpuruk, mestinya kita selalu ada untuk PSM. Jangan pada saat PSM lagi mau juara baru kita ada. Ya, masa pada saat bahagia mestinya pada saat PSM lagi terpuruk kita ada untuk memberikan support ke dia. Seperti itu. Jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman, apapun hasilnya PSM lagi terpuruk, PSM lagi mau juara, itu tetap kita harus ada untuk PSM. Oke, luar biasa. Nah, tapi kalau untuk kesiapan dari teman-teman Red Game, biasanya kalau untuk menghadapi laga PSM ya, misalnya bertanding dengan klub manapun, itu biasanya persiapan apa aja sih, atau biasanya imbauan apa saja supaya mungkin pada saat di lapangan atau di lokasi itu tetap tertib, tetap terjaga, dan maksudnya tidak chaos gitu. Kalau pengalaman dari Kak Acil sendiri biasanya seperti apa? Kalau kami di Red Gang itu sebelum laga match kandang itu kita selalu mengadakan pertemuan. Ya, biasa yang kita kenal di Red Gang itu kita selalu adakan kopdar, kita adakan duduk bersama untuk seluruh
seluruh wilayah yang ada Red Gang di dalamnya itu kita mengadakan pertemuan. Kita akan bahas di situ sebagai ajang silaturahmi juga. Kita bahas di situ semua persiapan apa segala macam. Ketika pada saat kita mau tampilkan koreografi, di situ juga kita akan bahas apa-apa sebenarnya yang kita akan mau tampilkan nanti. Seperti itu. Kalau jumlah teman-teman Red Gang saat ini sudah berada di angka berapa sih mungkin Kak Acil? Kalau kita melihat dari database untuk keanggotaan itu Red Gang di seluruh Indonesia itu sudah ada 1.000 lebih. Wow, luar biasa kalau ya. Kalau kita lihat dari database ya. Nah, kalau kita lihat dari database itu kurang lebih seperti itu, teman-teman. Tapi ini untuk 1.000 ini memang terbagi di wilayah mana saja atau di mana? Terbagi. Kalau Kak Acil di wilayah mana? Kalau saya di Cendrawasih. Anak Cendrawasih ya? Cendrawasih. Ya, kebetulan saya tinggal di situ, makanya saya namanya Bypass ya, Bypass. Geng Bypass. Nah, kan masing-masing wilayah itu ada kayak sektor-sektornya. Nah, itulah yang menjadi sayap-sayapnya Red Gang. Sektor Cendrawasih. Sektor Bypass ya. Bypass itu Bayu Pangaseng, Cendrawasih. Oke. Nah, Kak Acil sendiri apa sih mungkin yang diharapkan untuk PSM Makassar ke depannya? Apalagi nih kita sudah memasuki pekan kelima ya, Liga 1 2023-2024. Ada nggak sih mungkin pesan-pesan untuk para pemain PSM Makassar? Ya, kalau untuk sekarang ini kita lihat dari match kelima ya. Sudah match kelima ya. Yang pertama kita harus jaga konsistensi lah. Kita harus menjaga konsistensi sekarang kita ini bahwasanya apa yang kita sudah dapat selama ini itu kita harus pertahankan. Kita harus pertahankan. Nah, artinya kalau kita lihat dari 5 laga match terakhir ini PSM kalau kita perhatikan bukan cuma kita sebagai supporter. Penonton umum saja itu perhatikan dari kasat matanya itu bahwa PSM ini tapi pakai hati. PSM ini kehilangan apa? Kehilangan strategi. Kalau kita lihat ini. Untuk saat ini ya. Saat ini. Nah, makanya saya bilang untuk pemain mudah-mudahan kita bisa jaga konsistensi kita sebagai pemain PSM Makassar. Apapun hasilnya, apapun yang terjadi pada saat kita berada di dalam lapangan, kita harus memperlihatkan karena bukan cuma kalian yang rasa. Banyak supporter, banyak penonton umum yang melihat baik di layar kaca, baik di dalam stadion. Banyak yang melihat, bukan cuma kalian di lapangan yang melihat pertandingan pada saat itu. Jadi kalau ketika PSM juga down, pasti juga teman-teman supporter itu juga ada rasa-rasa sedih. Ya, betul. Kalau PSM kehilangan semangat, pasti supporter juga kehilangan semangat. Jadi jantung atau hatinya ini supporter ada di PSM. Begitupun sebaliknya. PSM juga tuh ada di supporter. Saling membutuhkan, saling ketergantungan juga. Baik. Nah, kalau untuk teman-teman supporter atau teman-teman Red Gang yang nantinya menyaksikan poster kita pada kesempatan kali ini, apa sih yang mau Kak Acil sampaikan untuk mungkin tetap merawat kans yang ada saat ini kepada seluruh teman-teman Red Gang dimanapun berada? Sebagai korlap ya. Silakan. Terima kasih. Kalau dari pandangan saya bahwasanya yang harus kita jaga selama ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Boswa Group ya. Boswa Group, kepada Astra Honda Motor, Astra Group, saya ucapkan terima kasih. Kita tidak bisa pungkiri berkat mereka semua lah akhirnya PSM bisa mendapatkan hasil yang memuaskan pada saat musim kemarin. Mantap. Dan buat teman-teman supporter, khususnya buat Red Gang dimanapun kalian berada, ayo kita sama-sama jaga komitmen, kita sama-sama jaga integritas bahwa PSM adalah tim kebanggaan kita. Baik pada saat PSM mau juara, baik pada PSM keadaannya dalam keterpurukan, kita tetap ada untuk PSM. Ada kata-kata untuk Red Gang, yaitu Ewako, Ewaki, Kuewai. Wow, nanti kita tutup dengan PSM Ewako ya. Baik, terima kasih banyak Kak Acil untuk kesempatannya sudah datang di Pantai Indah Bosowa dan juga sudah memberikan kita informasi seputar klub kebanggaan kita yaitu PSM Makassar dan juga keseharian teman-teman supporter, khususnya pada kesempatan ini adalah teman-teman Red Gang ya. Luar biasa, semoga Red Gang tetap terjaga semangatnya, tetap setia mendukung PSM dimanapun berada. Semoga kita bertemu lagi di ruang diskusi berikutnya. Oke Kak? Oke, baik. Terima kasih Celebes People, itulah tadi obrolan kita ya di podcast supporter dalam poster bersama Acil ataupun juga Kak Acil dalam kesempatan kali ini. Dan nantinya pasti kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang pastinya sangat seru dan menarik dengan berbagai informasi seputar klub dan juga seputar PSM Makassar. Saya Kinan Aulia, sampai bertemu lagi di episode berikutnya dan sampai jumpa langsung dari Pantai Indah Bosowa.